kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita masih ngomongin kualitas, cuman kita akan ngomongin mengenai dimensi of quality, atau kira-kira ketika kalian melihat sebuah barang bisa dilihat dari apa aja sih, dari dimensi apa aja. Nah, sebelum masuk ke dimensi of quality-nya atau dari dimensi kualitas, kita harus tahu dulu bahwa ketika kita ngomongin sebuah produk itu ada dua hal, dari produk yang jelas dan dari produk service. Nah, produk dan jasa kalau misalnya ini, dimana dua hal ini adalah dua hal yang berbeda kalau kita breakdown satu-satu. Misalnya dari segi produk itu barangnya sudah jelas. Kita tahu misalnya laptop ini, oh ini produknya jelas. Yang kedua, dimana barang ini bisa diinventori atau disimpan di kemudian hari yang bisa dijual. Karena barangnya jelas, ada, bentuknya nyata. Dan dari beberapa hal bisa diukur kualitasnya menggunakan sebuah pengukuran. Kalau misalnya dari laptopnya ini, oh dari cara fungsinya, dari estetik bentuknya dan yang lainnya. Itu kalau kita ngomongin tentang produk. Nah, beda halnya kalau kita ngomongin tentang service. Misalnya service fotokopian atau misalnya tentang potong rambut dan yang lainnya, salon, itu kan service. Dimana produk dari jasa ini atau service ini tidak nyata atau tidak berwujud. Sehingga kalau kita ngomongin tentang penilaian kualitasnya itu tergantung dari bagaimana konsumen. Kalau konsumen merasa puas ya berarti kualitasnya bagus. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau misalnya konsumen merasa tidak puas berarti mereka akan berasumsi bahwa kualitasnya jelek. Itulah service. Ada juga kalau kita ngomongin kalau dari segi service itu tergantung dari ekspektasinya. Ketika konsumen ngomongin tentang sebuah service, mereka akan berekspektasi, oh saya akan mendapatkan service seperti ini. Nah, itu misalnya standar minimalnya lah. Tuh. Tapi kalau misalnya dari produk, mereka biasanya tidak akan mempunyai expect yang berbeda-beda gitu. Dan yang terakhir dari segi lingkungannya, misalnya lingkungannya nyaman atau tidak. Sehingga kalau kita katakan bahwa produk dan jasa itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dari segi penilaian mutu atau kualitasnya juga berbeda-beda. Nah, di sini kita akan ngomongin kualitas dari produk. Di sini ada 8 hal atau 8 dimensi yang bisa kalian gunakan untuk mengukur sebuah produk, mengukur kualitasnya. Kita bisa yang pertama lihat dari segi performance-nya. Performance-nya itu seperti apa? Apakah kalau misalnya dari performance-nya bagus atau tidak, dari segi menjalankan produknya bisa dijalankan sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Itu bisa diukur. Atau yang kedua dari segi reliabilitasnya, reliability-nya seperti apa. Itu juga kita ukur, bisa diukur karena itu jelas berbeda dengan jasa. Yang ketiga ada dari segi durability. Misal nih kalian beli laptop belum ada 3 bulan sudah rusak. Loh berarti kenapa kok bisa rusak? Padahal pemakaiannya biasa saja, berarti durability-nya jelek. Berarti saya bisa mengasumsikan bahwa produk saya atau laptop yang saya beli ini jelek karena dalam 3 bulan aja udah rusak. Tuh. Yang keempat, features atau istilahnya kayak tambahannya seperti apa. Oh, laptopnya bisa buat ngapain. Itu kan juga bisa diukur. Yang kelima dari segi estetik, bentuknya seperti apa. Kira-kira saya lihat enak atau tidak. 6, kita ada brand. Nah, teman-teman ini sadar atau tidak sebagian orang melihat kualitas barang itu dari brand. Misalnya gini. Ketika saya ngomongin tentang sepatu mereknya Nike, pasti bagus itu. Secara tidak langsung di alam pikir kalian mengatakan bahwa produk Nike itu bagus. Akan tetapi kalau misalnya kalian sepatu yang dijual di pinggir jalan menurut saya kualitasnya jelek. Nah, berarti kan bisa dikatakan brand itu menjadi salah satu pengukur dari kualitas produk. Yang selanjutnya adalah feeling. Bagaimana ketika kita menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah service response. Lebih kepada kayak kira-kira ketika kita menggunakan produk tersebut terus ternyata produk tersebut rusak atau apa, terus kita mengajukan garansi, itu responnya seperti apa, apakah bisa diterima atau tidak begitu. Nah,
Selanjutnya kalau kita ngomongin dimensi dari service. Nah, ini lebih banyak nih kalau kita ngomongin dimensi service, karena service itu balik lagi semua halnya balik ke konsumen. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan ketika kita mau melihat kualitas dari sebuah service. Yang pertama ada dari segi reputasi. Nah, teman-teman kan biasanya kalau melihat sesuatu dari reputasinya gimana, entah itu makanan, entah itu produk service seperti apa, biasanya bisa dilihat dari Google. Ratingnya berapa nih? Itu pasti dari reputasinya. Menurut orang-orang gimana nih? Nah, itulah menjadi hal penentu bahwa kualitas dari sebuah service seperti apa. Yang kedua dari segi lokasi. Lokasinya bisa mudah dicapai atau tidak, mudah dituju atau tidak. Yang ketiga availability, atau lebih kayak kalau saya butuh sewaktu-waktu bisa nggak sih. Nah, ini juga service menjadi salah satu hal dimensi dari kualitas dari sebuah service. Yang keempat ada convenience atau kemudahan. Yang kelima ada time, gimana waktu yang dalam pengerjaan servisnya, cepat atau tidak gitu. Keenam ada timeless. Timeless itu kayak lebih kepada dalam waktu jangka waktu lama, kira-kira servis tersebut masih bisa kita gunakan atau tidak. Misalnya tahun hari ini, kira-kira 3 tahun lagi servis itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada, oh berarti memang servis itu bagus gitu. Yang selanjutnya ada responsif, bagaimana mereka menanggapinya dari servis tersebut, menanggapi yang diinginkan konsumen. Yang selanjutnya adalah courteous atau sopan santunnya mereka seperti apa dalam menghadapi konsumen. Selanjutnya ada complete atau complete, bagaimana mereka menjalankan memberikan servisnya lengkap atau tidak, sampai akhir atau tidak, atau misalnya di tengah-tengah berhenti. Yang selanjutnya ada akurat, keakuratannya pemberian servis, dan yang terakhir adalah konsisten. Nah, mereka dalam memberikan servisnya itu konsisten atau enggak. Jangan tiba-tiba karena misalnya saya anak pejabat, servis saya bagus, tetapi terus orang lain yang misalnya orang biasa dikasih servisnya ya biasa aja. Nah, itu nggak bisa, kita harus konsisten satu sama lain. Atau misalnya gini, saya pernah menggunakan servis ini 2 tahun yang lalu dan saya puas dengan servis tersebut. Kira-kira saya menggunakan servis ini hari ini puas atau tidak? Nah, kalau misalnya saya puas dan saya masih merasa sama seperti 2 tahun yang lalu, saya katakan konsisten dan mutunya itu bagus untuk sebuah servis. Nah, jadi itulah dimensi-dimensi dari kualitas kalau kita ngomongin dari servis. Oke, sampai di sini untuk subbab kali ini. Nanti akan dilanjutkan di subbab selanjutnya. Terima kasih.